Ya, selamat siang kakak-kakak semuanya. Kak Siti, Kak Ernowo, Kak Riana, Kak Yayan, Kak Amri, kemudian Kak Supri, Kak Danang, Kak Eko, Kak Siti. Selamat siang semuanya. Salam ketemu kembali di Tatap Maya. Mohon maaf ini suara saya ini mungkin agak bindeng-bindeng ini karena terserang flu, Kak. Bersamaan dengan kesibukan kakak-kakak yang luar biasa sekali. Ada yang baru ANPK, ada yang mendampingi atlet dan sebagainya. Tetapi masih bisa menyempatkan untuk bertatap maya. Ya, ini ada beberapa yang belum masuk nih. Ya. Kak Kak Nengrum sudah ada belum ini? Kak Nengrum, Kak Nengrum sudah ada. Selamat siang Kak Nengrum. Jadi kegiatan kita pada siang hari ini nanti kita akan lebih ke pembahasan tentang refleksi dan video yang kakak-kakak unggah di tugas aksi nyata, Kak. Jadi nanti kita akan berdiskusi bersama tentang video yang kakak-kakak unggah, tentang apa yang sudah baik dalam pembelajaran yang kakak lakukan, apa yang perlu diperbaiki, dan mungkin apa yang sekiranya perlu ditambahkan di dalam pelaksanaan pembelajaran kakak-kakak semuanya. Mungkin itu Kak kegiatan pada siang hari ini. Kegiatan kita 2JP ya Kak, 2JP 90 menit Kak. Nanti untuk pembahasan diskusi bersama tentang aksi nyata yang kakak-kakak lakukan di pembelajaran, seperti video yang kakak-kakak kirim di LMS. Itu Kak kegiatan kita garis besarnya. Apakah bisa kita mulai Kak? Kalau sudah ya, kalau sudah bisa kita mulai, mohon bantuannya dari salah satu kakak untuk memimpin doa. Minta Kak Amri atau yang lainnya untuk bisa memimpin doa. Monggo Kak. Ya kakak semua, selamat siang. Di sini perkenalkan saya untuk membuka pertemuan tatap maya pada siang hari ini. Semoga dengan doa nanti kita diberikan kelancaran serta ilmu yang sangat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan.
Oke, doa cukup. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Kak Doni sebagai fasilitator. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Amri yang telah memimpin doa untuk memulai kegiatan pada siang hingga sore hari ini, Kak. Sebelumnya saya akan menyampaikan, siapkan share screen dulu. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan untuk tetap dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku guru. Salam olahraga bagi kakak-kakak semuanya. Ya. Akan saya share screen dulu, Kak. Selamat siang Kak Waluyo. Ya, terima kasih Kak Danang. Selamat siang Kak Danang. Siang Kak, mumpung istirahat bergabung Kak. Siap, luar biasa Kak. Jadi kegiatan kita, iya, kegiatan kita hari ini berdiskusi bersama Kak. Berdiskusi bersama ini sebentar, saya akan coba share screen ke ini. Ini posisi saya juga masih di Klaten Kak, masih di Klaten. Wah, memakai baju kebesaran Kak Danang, sambil persiapan. Ambil persiapan. Ya, siap Kak. Pada sangu. Iya, siap Kak. Ini agak ada sedikit trouble ya Kak Sabu. Kak Waluyo di posisi di Semarang ya? Ya Kak, posisi mau persiapan sesi sore. Sesi sore pukul berapa Kak? Mulainya 2:30. 2:30. Ya. Ya insya Allah nanti bisa sementara masih bisa bergabung. Nanti kalau udah ya maaf. Iya Kak, siap Kak. Ya Kak, ini saya mencoba share screen tapi belum bisa Kak. Terus kegiatannya berapa hari Kak? Waluyo. 2 hari, besok sore udah pulang. Oh, berarti menginap di sana enggak Kak? Semarang ya Kak? Ya. Kebetulan ada perubahan jadwal, jadi harusnya sampai Kamis. Tapi karena perubahan jadwal, kita hari Rabu sudah bisa selesai jam 4 sore. Jam 4 sore bisa perlombaan sudah selesai. Demikian. Gitu. Siap. Sebentar Kak, ini ada trouble. Halo Pak Waluyo. Halo banget.
menanti hari Kamis, siap. Siap. Pak Fasile malah out nih. Wah, Pak Danangnya arep pencak silat gelut ya iki. Nyanyi sih Pak Iko, nyanyi. Sesak buset dong. Mampir sini Pak Wali, Kak Siti mampir ke Jati Diri. Lagi Bola voli. Betul. Pinten mobil Pak Waloyo? Untuk dari Kabupaten Klaten 5 elep. Yang rencang-rencang Klaten Tengah? 1 elep. Dari Dinas 5, dari Klaten Tengah 1 elep. Dari K3S ada mobil. Terus dari Manis Renggo tadi ada 3 mobil, dari Bayat itu ada 2, KKG dan K3S. Dari Terucuk ini belum ketemu, nanti mainnya pas main dia baru datang. Saat ini di Jati Diri kelihatannya sama Mas Danang itu di Silato sama Kak Danang itu. Dari Aku tadi sudah ngingok Danang loh. oh Tak sapa nggak tahu Kak Danang kok tadi. Nggak kenal lah Bu, saya nggak tahu apa-apa. Pokoknya dari diri tak kenal ya. Kak Siti kegiatannya apa nih? Kak? Ini baru makan monitoring atlet. Oke, ya monitoring atlet gitu. Untuk Ya. kesiapan gizi gitu ya Kak? Ya, ini yang jelas sudah tahu hasilnya. Iya. Dapat perak 1 untuk Klaten. Untuk Yang penting Klaten? kan, iya, hasilnya laporan dulu. Semoga nanti tambahan lagi ada. Siap. Ini ada terkendala ini dari saya tidak bisa share screen. Ya. Ya. Sebentar ya Kak. Ya, tidak masalah kakak semuanya. Kegiatan hari ini kakak-kakak tentu saja sudah pada mengirim video dan juga refleksi yang ada di LMS kakak-kakak. Kemudian durasi video untuk yang kegiatan inti adalah 30 menit, bisa ditambah untuk pembukaan, penutup dan sebagainya kakak-kakak. Kemudian di situ ada tentang penilaian otentik ya Kak, penilaian otentik. Nah, kakak-kakak semuanya, sebelum kita berdiskusi bersama, nanti silahkan kakak-kakak berkenan untuk menceritakan tentang kegiatan yang kakak-kakak, kegiatan pembelajaran yang kakak-kakak ambil videonya dan dikirim di LMS Kak. Monggo, siapa yang mau untuk pertama kali untuk menyampaikan, monggo untuk dapat menceritakan. Kak Amel itu lebih dahulu yang standby. Ya, Kak. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Pengambilan video kemarin saya terus terang saja karena kepentok ANBK terus tidak bisa di sekolah waktu sampai hari Kamis, dan hari Jumat itu ada acara sekolahan jadi juga nggak bisa. Kemudian hari Sabtu itu sebetulnya nggak ada jadwal olahraga, tapi ya saya minta jadwal ke wali kelas untuk bisa memberikan waktu dan menginstruksikan kepada anak-anaknya.
Dan alhamdulillah saya bisa diberikan jadwal dari wali kelas sehingga dapat mengambil video aksi nyata. Ya, untuk pembelajaran saya kemarin karena kelas 1 saya mengambil materi tentang gerak manipulatif, melempar dan menangkap. Untuk surplusnya kebetulan kita punya bola banyak, Kak. Jadi kemarin ya cukup antusias. Terus di situ ada pot dari Adiwiyata yang belum terisi, saya gunakan sebagai sasaran tembak atau ringnya di akhir pembelajaran waktu penilaian itu. Untuk anak-anaknya, karena saya baru sekali ngajar di kelas 1, sebenarnya kan saya kelas atas, Kak, cuma kan karena kendala ANBK kemarin, jadi saya nggak bisa mengambil video. Anak-anak merasa guru baru ya tertib di situ. Didampingi juga dengan wali kelasnya. Terus apalagi ya kemarin ya. Di waktu awal pembelajaran saya lupa bawa presensi dan akhirnya saya minta ke wali kelas untuk diprintkan di tengah-tengah pembelajarannya. Jadi di awal saya enggak presensi, cuma dari kelas itu keluar juga udah dipresensikan sama wali kelasnya. Mungkin nanti kalau ada kekurangan dari video saya bisa dikritik bareng-bareng, Kak. Karena saya juga masih belajar di sini sama kakak senior. Ini ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih Kak Amri yang telah menyampaikan refleksi pembuatan video ya Kak. Terima kasih Kak. Mungkin kita sebelum lanjut ingin untuk menyampaikan kegiatan kemarin dalam pengambilan video dan juga menyampaikan kabarnya pada siang hari ini. Monggo, dipersilahkan monggo. Kak Danang mau menyampaikan sesuatu? Yang jelas izin menyampaikan Kak, untuk kemarin pembuatan video saya mengambil materi untuk permainan invasi. Untuk pendekatan bermain seperti simulasi SEM tapi dimodifikasi sedikit. Dan ada beberapa hal yang memang masih saya kira kurang, perlu evaluasi seperti pengambilan asesmen dan seterusnya. Mungkin itu Kak dari saya Kak. Ya. Terima kasih Kak Danang. Kabarnya siang hari ini gimana Kak? Termasuk di suasana di kejuaraan Kak? Di kejuaraan hari ini cukup hangat sekali. Di sini ada lumayan antusiasme dari insan olahraga di Jawa Tengah cukup tinggi. Ada insiden Kak untuk di Jawa Tengah, di Kabupaten Wonogiri yang mana tidak bisa mengirimkan semua kontingen karena suatu hal operatornya kelupaan input ke database online. Jadi semua kontingen tidak bisa, semua cabur yang ada di Wonogiri tidak bisa mengikuti kejuaraan Popda tahun ini. Begitu Kak. Ya, terima kasih Kak Danang dan Kak Amri. Beri aplaus buat Kak Amri dan Kak Danang, kakak-kakak semuanya. Kakak-kakak semuanya, pada kesempatan siang hari ini, sembari kakak-kakak berkegiatan,
kita akan berdiskusi bersama di paket modul 2 Kak, refleksi aksi nyata Kak. Ternyata kita sudah 13 kali tatap maya, tidak terasa ya Kak, tidak terasa sudah 13 kali Kak. Kemudian kegiatan kita ini nanti 2 JP 90 menit Kak, 90 menit. Sembari kita sebenarnya berbagi praktek baik seperti Kak Danang, kemudian Kak Walu ya tadi yang sembari sibuk di atlet, Kak Danang juga ya, tapi kita tetap bisa berjalan semuanya, bahkan berbagi praktek baik. Sangat luar biasa sekali Kak. Semuanya, tujuan sesi kita kali ini Kak, tujuan sesi kita kali ini yang pertama, mendorong peserta untuk merenungkan secara mendalam dan mengaitkan dengan metode mengajar, pengalaman mengajar, dan dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya terkait keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Agendanya Kak, agendanya nanti kita berdiskusi bersama, kemudian nanti dilanjutkan presentasi kelompok dan umpan balik dari kelompok yang lain, itu Kak. Jadi nanti silakan kakak-kakak berdiskusi, nanti akan dibuat kelompok, nanti akan berdiskusi bersama, dipilih nanti dari kakak-kakak berdiskusi, dipilih satu video yang akan ditampilkan, dipresentasikan ke kelompok yang lain. Nanti silahkan kakak-kakak berdiskusi video yang mana yang akan dipresentasikan. Nah, ini kata Albert Einstein Kak, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah bertanya. Nah, ini dari Albert Einstein. Pertanyaan pemantik, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, kakak semuanya, tentu saja masih ingat ya Kak, 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Nah, ini hubungannya dengan refleksi sebagai guru PJOK Kak. Ingat ya Kak. Yang pertama, ini hanya mengulas yang sudah Kak. Fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses mengajar yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar.
dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penelitian ilmiah yang berkembang. Jadi kita sebagai guru harus selalu ilmiah ya Kak, ilmiah. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ini Kak, mengingatkan 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Satu kata untuk hari ini, Kak Tamrin. Up dulu Kak. Oke. Baru join ya saya. Satu kata untuk hari ini dari Kak Tamrin, up dulu. Oke. Oke, siap. Kita lanjut Kak. Nah, kegiatannya Kak untuk siang hari ini Kak. Nanti kakak-kakak akan kita bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok karena ini baru banyak ada yang kegiatan dan nanti kita akan bagi 3 kelompok ya Kak. Kita sepakat kita bagi 3 kelompok saja ya Kak. Sepakat Kak? Ya Kak, sepakat Kak. Ya. Nanti kita akan bagi 3 kelompok Kak. Kemudian yang kedua, mendapatkan studi kasus di dalam tautan Google Doc berbagi praktek terkait video aksi nyata dan refleksi yang sudah dikerjakan. Nanti yang kakak-kakak amati nanti tentang apa yang sudah baik dalam video tersebut Kak. Apa yang perlu diperbaiki. Kemudian apa yang perlu ditambahkan. Silakan nanti kakak-kakak mengamati seperti dalam pengamatan pembelajaran efektif yang dulu itu ya Kak. Oh ternyata video pembelajaran masih banyak ceramah, masih banyak instruksi, masih semacam itu loh Kak. Seperti yang kita lakukan sebelum pembelajaran SEM yang dulu itu Kak. Kemudian yang ketiga, tiap peserta di dalam kelompok berdiskusi di dalam breakout room dan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di dalam studi kasus. Kemudian membuat kesimpulan bersama secara umum selama 40 menit. Jadi nanti kakak-kakak akan berdiskusi bersama di breakout room selama 40 menit Kak. 40 menit. Kemudian yang keempat, setelah 40 menit, semua kelompok kembali ke main room untuk melakukan presentasi hasil kesimpulan masing-masing kelompok selama 10 menit. Kelompok lain memberikan umpan balik dan insight positif. Jadi silakan nanti memberikan hal-hal yang positif yang disampaikan. Nanti silahkan kakak-kakak tampilkan juga paling tidak video pembelajarannya itu maksimal 5 menitan ya Kak. Diambil yang inti ya Kak, biar nanti kelompok yang lain yang akan memberikan umpan balik itu paham betul, oh ini videonya ini kan gitu. Nanti silahkan kakak-kakak tampilkan juga ketika
presentasi, ini silahkan ditampilkan, Kak. Itu kegiatannya, Kak. Jadi apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan. Ini, Kak, kegiatannya. Nah, tentu saja ini merujuk nanti kakak-kakak merujuk kembali ke 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Ini, Kak, merujuk ke ini. Apa yang sudah baik, apa yang perlu ditambahkan. Ini merujuk 7 karakteristik praktek mengajar reflektif, begitu, Kak. Begitu, Kakak. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya membuat kelompok, Kak. Ada mungkin ditanyakan. Ini seluruhnya sudah hadir semuanya, Kak. Semua sudah hadir. Luar biasa kelas kita. Ada yang ditanyakan, kalau tidak saya buat kelompok ya, Kak? Siap, langsung aja Kak Joni. Oke. Ya, sudah saya bagi kelompok, Kak, semuanya.
Ya, selamat bergabung di main room kakak-kakak semuanya. Ya, selamat siang Kak. Sudah tergabung di main room semuanya ya Kak? Ya, Kak Cahaya Aji. Ya. Halo. Ya, ini di tengah kesibukan kakak-kakak semuanya, tetap semangat Kak. Tinggal dikit lagi. Ya. Ya Kak, nanti silahkan kakak-kakak menyampaikan dari kelompok 1, 2, dan 3 tentang apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan Kak. Tetapi sebelumnya kakak-kakak sampaikan video yang kakak-kakak upload itu tentang garis besar juga modulnya ya Kak. Modulnya kita upload sekaligus videonya, nanti videonya diputar sebentar saja. Paling tidak di modul itu yang utama kan ada 3 Kak di modul. Itu yang pertama itu tentunya capaian pembelajaran jelas ya Kak. Tujuan, asesmennya, dan kegiatan pembelajaran garis besarnya. Gitu. Nah, gitu kan. Untuk menyingkat waktu, silahkan dari kelompok berapa dulu untuk menyampaikan dari kelompoknya Kak Cahaya atau Kak Eko atau Kak Tamrin, silahkan. Ya, dari kelompok berapa? Kelompok 1 terlebih dahulu. Kak Cahaya, Yang kita dipersilahkan. soal itu loh. Ya. Oke, cek Kak. 10 menit ya Kak? Oh, siap. Orang nanti paling Kak. Oke, siap. Videonya ditampilkan Video, bukan video. Iya. Yang video itu anu Kak. Yang kita di kelompok sendiri tadi. Iya. Sekaligus videonya Kak. Oh, videonya. Videonya 5 menit, kemudian tentu saja di modul ajarnya sekaligus tak apa yang siapin, perlu Kak. diperbaiki. Nah, ya, itu 10 menit cukup Kak. Videonya yang utama saja, Anda kakak tampilkan yang penting aja, maksimal 5 menit, biar juga berpraktik baik pada rekan-rekan. Ini habis dari dinas sama Kak Cahaya ini tadi Kak Eko Yusuf. Tidak Pak Doni, tidak. Oh. Saya sekolah. SD tadi jam 12 ya Doni. Aku mau ketemu teman-teman SD jam 12. Ya, cek. Nah ini. Oke ya Kak, cek. Turun nggak? Cek. Ya saya. Tak bentar. Bacat dan cara baca. Rumah tuh. Videonya mana tuh ini? Oke, siap. Wih, lama tuh. Kesalahan sinyal. Tidak apa-apa Kak, namanya tatap maya ya, kalau sinyalnya jelek itu wajar. Seperti itu tuh Pak Doni. Iya, hal biasa. Enggak apa-apa.
Oke, no. Ini saya cari tempat di Gunden, no, Klaten ini. Tadi dari dinas sama Kak Cahya itu tadi. Oh, oke. Mau ke sekolah nggak, tidak menyanda. Nah, jenengan yo apa? Metu anak tau kan? Iya, Jam 4. Habis seminggu nggak berangkat Kak Cahya. Oh, PB ini nggak berangkat. selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oke. Lo beralih. Mana bisa? Enggak. Enggak. Bukunya. Ada yang sing nangis barang kuwi. Enggak. Pak. Enggak, tenang. Oh, biasa karo ngomong. Piye Pak Eko? Baik Pak Eko. Siap. Senam lantai. Bukan, tenang senam lantai. Patah-patah ra, Kak. Itu. Itu ada halaman 83. Ya, 82, 83. Ini ada, perhatikan, ada sikap kayang, sikap lilin, roh depan, dan roh belakang. Nah, kalian baca itu. Baca dan cara baca pengertiannya dan cara melakukannya. Nanti kalian mempraktekannya dengan cara membaca ini. Kalian analisa kira-kira bagaimana sikap lilin, sikap kayang, ya terus roh depan sama roh belakang. Kira-kira bagaimana caranya? Ya dibaca dulu. Nanti dianalisa kalian piye prakteknya di lapangan. Apakah masih awur-awuran atau sesuai dengan instruksi yang ada di modul ajar. Mana bisa? Sudah baca? Sudah baca langkah-langkahnya? Sudah. Oke, sekarang kita coba yang pertama itu ada materi apa nomor 1? Kayang. Oke. Bukunya taruh, silakan coba. Kalian. Tinggal 3 detik. Coba ya cewek. Ayo, Cik. 12.500. Lo Dra. Coba. Bukunya, coba lihat. Ayo, April. Coba lihat bukunya. Sidik ae, Kak. Nah, sekarang di video yang saya laksanakan kemarin itu tujuan pembelajarannya adalah menganalisa dan mempraktikkan keterampilan gerak dan menganalisa dan mempraktikkan keterampilan gerak dan mengaplikasikannya ke dalam situasi gerak. Jadi tujuan intinya kegiatan intinya tadi yaitu anak-anak saya suruh untuk menganalisa gerakan di dalam modul ajar dan kemudian memahaminya dan mempraktikannya tanpa saya berikan instruksi caranya atau saya memberikan contoh atau sistem komando, tapi anak-anak saya suruh membaca, memahami, kemudian saya berikan waktu untuk mempraktikannya kan. Jadi seperti tujuan pembelajarannya yaitu menganalisa dan mempraktikkan ke dalam situasi gerak. Ya, situasi geraknya itu adalah ya tadi kayak tadi tujuan akhirnya adalah sebenarnya adalah rangkaian gerak dari sikap lilin, kayang, roll depan dan belakang. Tapi untuk
itu kita pertemuan pertama, jadi kita sistemnya satu-satu gerakannya, tapi nanti pada hasil akhir sebetulnya di pertemuan 2 itu adalah gerakan rangkaian, yaitu senam lantai, roll depan, kayang, dan roll belakang. Jadi itu Kak sesuai tujuannya, jadi menganalisa dan mempraktikkan keterampilan gerak dan mempraktiknya ke dalam situasi gerak itu Kak Doni, Kak Eko, begitu. Kita pakai problem based learning. Jadi anak-anak saya berikan permasalahan, karena kalau senam lantai memang banyak anak-anak yang belum bisa. Jadi saya berikan masalahnya di awal biar anak-anak itu menganalisa dan mencari solusi agar mereka bisa melaksanakan 4 gerakan sikap kayang, lilin, roll depan, dan belakang dengan baik. Jadi itu saya metodenya problem based learning itu Kak. Jadi nanti LK-nya ada di menganalisa itu, sebenarnya di akhir pembelajaran itu saya lupa kemarin nggak ngasih LK tentang hasil analisa anak-anak. Jadi biasanya kalau analisa itu kan harus menampilkan LK hasil analisa anak-anak, tapi saya lupa. Kalau yang video pembelajaran yang awal sepak bola itu ada. Gitu Kak Doni. Terima kasih. Mike belum Kak. Oh iya. Nah, dari kelompok yang lain ingin umpan balik, dipersilahkan. Ayo Pak Eko, sing urip kamu. Nah, kalau Umpan tidak, baliknya jempol. oh Mantap. jempol, oke. Ya, Di komen loh Kak, kan ini direkam Kak Eko. ya. Oke. Menurut kakak kelompok Menurut Kakak Eko, ya, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan mungkin, monggo. dari kelompok saya atau kelompok Kelompok panjenengan Kak. Oh ya, siap, bentar Kak, bentar. Kak, ini menurut saya ya, apa yang sudah baik itu, yang baik itu yaitu sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman untuk mereka menerapkan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mengawasi peserta didik dengan seksama, memberi semangat, motivasi agar peserta didik senang dalam melakukan pembelajaran. Terus apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah kurangnya metode-metode pembelajaran, karena saya cuma 1-2 metode pembelajaran, yaitu problem based learning sama konstruksional apa itu lupa saya. Terus yang digunakan agar pembelajaran semakin menarik, kurangnya bekerja sama dengan rekan sejawat, karena terlihat saya cuma sendirian, kurang berkolaborasi. Terus 3, apa yang perlu ditambahkan, menambahkan metode pembelajaran yang tadi ya kurang, yang lebih banyak. Tapi ternyata dalam pembelajaran itu kita juga perlu ada ice breaking Kak. Jadi melepas penat sama membuat teman-teman anak-anak fokus itu sudah saya praktekkan kemarin di P5 itu, wah ternyata dengan ice breaking itu motivasi anak-anak dan partisipasinya itu bertambah, soalnya ada beberapa permainan dan lain-lain itu ternyata perlu kita terapkan di pembelajaran. Terus kekreatifan dalam pembelajaran, mungkin saya kurang kreatif untuk penerapan metodenya ya, karena dengan murid segitu
Saya cuma memberikan kekreatifan saya cuma sekecil ini untuk murid yang banyak. Kemudian ada sarana prasarana yang lebih banyak untuk keefektifan pembelajaran. Misalnya kita senam lantai itu saya juga pengennya sarana prasarana seperti matras itu ya paling tidak punya 10 matras lah, yang empuk loh, yang empuk. Kalau sebenarnya ada matras yang itu untuk pertandingan silat sama karate itu bisa digelar satu gelanggang, cuma kan untuk roll depan dan belakang itu kayak kasihan kalau untuk Kayang sama sikap lilin bisa, tapi menurut saya prasarana yang lebih banyak itu akan memberikan kita keefektifan dalam pembelajaran itu Kak Doni. Terima kasih. Mike Kak. Mike belum Kak Doni? Ya. Oke. Lalu Razum ini. Oke dong, ya siap. Terima kasih Kak Cahya dan beserta kelompoknya. Kita beri aplaus, semangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya kita tampilnya kelompok berapa? Yang mau tampil? Kelompoknya Kak Yusuf Eko. Dipersilahkan. Maksimal 10 menit ya Kak. Dimulai dari sekarang. Oke Kak, sudah tertampilkan belum? Tes 1, 2, 3. Apakah gambarnya terlihat Kak? Gambarnya terlihat hilang Kak? Oke, hilang. Bentar ini. Coba saya ulangi dulu. Oke. Ya, coba saya ulangi lagi. Ya, kalau sekarang bagaimana Kak Don dan Pak Aji dan teman-teman? Ya. Oke, meh metu ya Kak. Metu. Wow. Sudah? Baik. Bapak Ibu mohon izin untuk menampilkan video pembelajaran secara singkat. Oke. Siap. Gio menjadi wasit mengatur jalannya pertandingan. Oke? Siap semuanya. Instruksi Mas Gio. Ya, jatuh. Nih. Ya, tidak apa-apa. Bagaimana Kak? Gambarnya ramen tuh Kak. Dengan aku. Wah. Ganti anu. Tidak kelihatan. Player misalnya itu Windows ya ganti Oppo ngono. Ini masih ada ini. Tenang. Mungkin saya tak pakai. Mungkin kamu gugup Pak Eko. Setelah pramuka. Tepuk. Ya, tenang. Dikasih apa itu tadi? Ya. Piala mie ayam ya Kak. Oh iya, dijaki malah. Tadi aku ajak Pak Eko, ternyata kita ke dinas. Aku lupa makanya carry Mas Doni mah disindir ae. Kuwi cilik iki jak omongan ki lho. Mas ke dhuwur ki terus lho. Pinjam ngomong nih Bu. Lah ya itu toh, Mas. Udah Eko piye nih Eko? Udah bisa ya.
sudah Nanti Windows apa ngono lho Pak Iko. sudah terdengar belum suara saya? Belum ada gambarnya, belum ada suaranya. Suaranya Dedek Iko kedengaran. Suara Dedek Iko. Ngumpok. Oke. Bagaimana kalau sekarang sudah terlihat? Tes. Ngantuk. Yo, wis metu iki. Reply-ne apa ora? Aduh. Metu hilang ngono lho. Aduh, maaf Pak Doni dan teman-teman, kayaknya sinyal saya ini kurang mantap ini. Ya, saya sampaikan saja video yang sudah saya buat. Tak isulke ora sih bintang ae, Pak. Kage. Aku ikut etrim. Aduh, mau anggo fasilitas sekolah ngono lho, sekolah swasta barang. Internet sekolahan sedang dipakai semuanya. Jadi kayak enak. Oh, langganan bisnet lah cerak omah barang. Siap. Ya. Oke, Kak Doni, saya akan menceritakan sedikit tentang aksi nyata yang telah saya lakukan. Nah, kemarin saya melakukan seperti yang ada di dalam modul, yaitu permainan bola besar. Nah, kemarin permainan bola besarnya itu sudah pertemuan yang kedua. Jadi saya di pertemuan pertama itu sudah mengelompokkan untuk anak-anak dengan kemampuan yang bagus, sedang, dan yang belum menguasai sama sekali. Sehingga setelah di awal pertemuan sudah saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita untuk praktek menggiring bola ini diharapkan teman-teman siswa peserta didik itu dapat melakukan gerakan menggiring bola dengan baik dan dapat dipraktekkan dalam situasi permainan atau pertandingan. Setelah itu, setelah saya lakukan, ternyata ada kejadian ya, di mana kejadiannya adalah ada anak yang terjatuh. Nah, itu tidak ada di dalam modul ajar. Jadi itu sedikit membuat saya kaget dan akhirnya saya berinisiatif untuk menyelamatkan terlebih dahulu anak yang terjatuh tersebut. Selanjutnya, bahwa dalam pembelajaran tersebut ternyata anak-anak sangat antusias karena memang satu, anak-anak sudah dikelompokkan secara kemampuan. Kedua, menggunakan metode yang berbeda, di mana yang kelompok mahir mendapatkan perlakuan yang lebih sulit, sedangkan untuk kelompok yang belum bisa mendapatkan perlakuan yang lebih ringan, sehingga peserta didik tidak merasa tertekan dalam melakukan pembelajaran yang saya buat. Seperti itu, Kak. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan apa lagi? Nah, untuk yang harus dipertahankan yaitu pembelajaran yang saya buat kemarin sudah berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik merasa nyaman dan dalam melakukan kegiatan juga
sangat enjoy. Yang perlu ditambahkan adalah kreativitas dalam membuat metode pembelajaran, dalam membuat sesi pembelajaran supaya anak-anak tidak cepat bosan. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau dari Pak Haji. Oke, saya tanggapi Kak Eko. Di pembelajaran Kak Eko sudah bagus. Tapi mungkin dari Kak Donita, kalau saya pembelajaran yang seperti ada sistem komandonya, masih ada sistem komandonya. Mungkin kalau di SD mungkin itu ya Kak Eko, mungkin di SD seperti itu ya, mungkin saya belum lihat fasenya. Tapi kalau di SMP mungkin itu seperti sistem komando. Tapi kalau di SD saya yakin kalau tidak ada sistem komando nanti muridnya bubar. Jadi itu udah bagus banget, muridnya udah belum ubah gerak-gerak kiri kanan, gurunya juga memberikan instruksi yang membangun, motivasi, semangat, karena kalau kita pasif nanti muridnya juga kurang partisipasinya, apalagi itu dalam keadaan panas anak-anak SD. Jadi wah, penguasaan kelasnya mantap Pak Eko. Terima kasih Pak Haji, luar biasa. Ya, setelah mengikuti PKG PJOK ini menambah pengetahuan dalam melakukan dan menjalani, mempraktekkan metode-metode pembelajaran, apalagi setelah kemarin tatap muka bertemu itu sangat membantu sekali. Bukan begitu ya Pak Haji ya? Benar sekali, kita jadi tambah ilmu. Kemarin saya di pendidikan kebugaran, saya praktekkan di P5, saya ngisi narasumber itu aktivitas fisik, akhirnya anak-anak tak kasih yang itu loh Pak Eko, kita sampai mesem maput itu tak prakteknya di kelas 7 itu ternyata antusias banget. Ternyata itu bukan, wah benar ya, lari di tempat, jumping jack sama burpress apa itu saya praktekkan di kelas 7 untuk P5 yang bangun jiwa dan raga. Itu ternyata menarik sekali, anak-anak partisipasinya tinggi banget. Ternyata kegiatan-kegiatan di PJOK PKG kemarin bakal banyak saya terapkan, termasuk besok saya di semester 2 dapat koordinator P5 itu saya terapkan dengan dengan sistem PKG yang banyak planonya, banyak jadi berpusat pada peserta didik gitu Pak Eko. Betul sekali Pak Haji. Saya juga proyek penilaian akhir semester saya juga membuat mind mapping dan anak-anak presentasi. Luar biasa pokoknya PKG PJOK. Kayaknya harus diadakan lagi. Sebelum PKG aku nggak ngerti kelas plano ya apa. Iya, kelas plano dan ternyata luar biasa. Kita lihat berarti ini luar biasa manfaatnya. Iya, manfaat untuk ilmunya, manfaat isi dompetnya. Alhamdulillah. Ya. Mau lanjut Kak Doni. Ya, terima kasih. Beri aplaus buat kelompok Kak Yusuf, Kak Ninglum, Kak Siti dan yang lain. Luar biasa Kak. Ya, masih terngiang-ngiang dengan mind map. Di rumah aja Kak dia sih mind map. Ya, bisa itu Kak. Oke kakakku semuanya, lanjut kelompok terakhir Kak, maksimal 10 menit ya Kak. Wah, kelompok dari Kak Tamrin, Kak Hilmi, Kak Amri, monggo Kak, dipersilakan. Monggo Kak Tamrin. Atau baru ada gangguan ya Kak? Seperti biasa, gangguan itu
Oke, kakak. Ya, kakak semuanya. Dalam pembelajaran tentu saja kita merubah mindset kita bahwasanya yang dominan bukan kita ya kakak-kakak semuanya. Yang dominan adalah para siswa semuanya, hanya kita mengarahkan agar tujuan pembelajaran tercapai seperti capaian pembelajaran yang diharapkan kakak semuanya. Itu konsep utama pembelajaran yang efektif. Mungkin itu Kak. Untuk yang terakhir dari kelompok Kak Tamrin, Kak Hilmi, Kak Amri, dipersilakan. Sudah cukup ya Kak? Oke kakak semuanya, dari kelompok tiga ini belum terkoneksi, mungkin ada gangguan sinyal dan sebagainya. Karena sesuai dengan kesepakatan kita, gangguan sinyal adalah hal biasa. Kemudian pertemuan kita Kak, 2 JP ya Kak, 2 JP, bahasanya 90 menit. Tadi kita mulai jam 12.45 berarti kita selesai jam 2.30 ya Kak, 2.30 selesai. Untuk kelompok 3 untuk Kak Tamrin belum menyambung ini Kak. Kak Amri ya Kak. Kemudian Kak Teleponan Pak Eko. Kak Tamrin, baru Kak Tamrin, kemudian Kak Hilmi, lost kontak Kak. Kak Amri, apakah bisa terdengar? Mungkin karena cuaca mendung ya Kak. Karena cuaca mendung kali ini, kita maklumi Kak, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, bahwasanya kita gangguan adalah hal biasa ya Kak, gangguan hal biasa. Sambil sembari menunggu Kak, akan mengingatkan ya Kak, tugas-tugas kakak-kakak yang sekiranya belum lengkap untuk segera dilengkapi. Nanti kalau ada kesulitan di-upload itu bisa 2 kali upload ataupun bisa di-upload di komentar, tapi masih di LMS sesuai dengan materinya Kak. Itu bisa Kak. Bisa. Mungkin di akhir Kak, dari Kak Eko dan Kak Yusuf untuk menyampaikan refleksi pertemuan pada siang hari ini Kak, untuk menyampaikan refleksinya pertemuan, atau Kak Siti juga bisa menyampaikan refleksi pertemuan pada siang hari ini Kak. Dipersilakan Kak. Kak Eko ae. Suaranya berisik ya Pak. Kak Doni. Oh iya Kak. Begitu dibilang di karaoke. Wah, karaoke nanti. Ya. Kak Eko nanti tak tambahin. Baik. Untuk refleksi hari ini, nggak hanya hari ini ya, tapi secara keseluruhan pembelajaran di modul 2. Iya. Dan kemarin saya kita tatap muka, itu sangat menambah pengetahuan untuk kita mencari bagaimana alternatif yang mengajar yang berpusat kepada peserta didik, sehingga belajar itu tidak menjadi hal yang menakutkan dan membosankan, melainkan peran serta aktif peserta didik untuk melakukan kegiatan dengan hati yang riang dan gembira, sehingga dapat menjadi pembelajaran yang bermakna dan dapat
dilaksanakan sehingga sampai akhir hayat peserta didik. Jadi tidak hanya belajar di sekolah baru wis lali, tapi mereka merasa bahwa memang ini pelajaran yang menyenangkan dan dapat menjadikan pelajaran yang menyenangkan dan juga dapat menjadikan tubuh menjadi sehat, sehingga peserta didik itu dapat itu tadi gaya hidup berkelanjutan. Jadi pembelajaran yang dilakukan dapat menjadi bekal untuk peserta didik supaya dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Itu. Nah, untuk pertemuan kali ini setelah saya melihat ulang video yang saya buat, ternyata masih banyak yang kurang juga, tapi lama-kelamaan pasti kita sama-sama akan menjadi lebih baik lagi sehingga pembelajaran kita tidak membosankan dan dapat bermakna bagi seluruh siswa-siswa kita semua. Seperti itu Kak Doni. Kak Aji ini juga luar biasa, saya juga spill dikit-dikit videonya Kak Aji kemarin. Ternyata memang gaya mengajar antara SD dan SMP itu betul kata Kak Aji, memang sedikit berbeda ya. Kalau SMP kan sudah agak besar anak-anaknya, jadi mungkin kalau mau dipakai gaya komando ya nanti malah anak-anaknya merasa tertekan atau bagaimana, itu malah jadi menghasilkan hal yang kurang nyaman juga. Nah, kalau anak SD kan ya kalau nggak dikomando nanti tercerai-berai gitu, ya kayak gitu. Jadi terima kasih, ini pokoknya luar biasa. PKG PJOK ini menambah wawasan kita dalam mengajar. Matur nuwun. Kak Aji, tambahannya Kak Aji, monggo. Ya. Kalau saya refleksi hari pembelajaran pada hari ini, kita akhirnya melihat video kita kembali, merefleksikan video kita kembali, apa yang sudah dilakukan, yang belum dan yang harus ditambahkan. Mungkin sebelum hari ini kita tidak melihat kekurangan, kelebihan atau yang harus ditambahi pada pembelajaran kita, karena kita mungkin sudah menganggap ya seperti itu pembelajaran kita setiap hari. Tapi ternyata dengan adanya waktu di hari ini kita bisa melihat kembali, merefleksi kembali apa yang harus dibenahi di dalam pembelajaran kita. Mungkin semua pembelajaran itu bagus, yang terpenting adalah tujuan pembelajarannya tercapai dan terkondisikan. Tapi bagaimana cara kita mencapai tujuan pembelajaran yang kita buat, bagaimana caranya, kita setiap orang pasti berbeda-beda, tapi ya satu, tujuan pembelajarannya tercapai pada akhir pembelajaran itu Kak. Jadi hari ini intinya kita diberikan waktu fasilitator untuk merefleksi diri sendiri di dalam pembelajaran kita. Itu Kak Eko. Terima kasih. Ya. Beri plus buat kita bersama Kak. Luar biasa sekali Kak. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Ya, kalau tidak Kak, sebelum kita tutup, sebelumnya mari kita berdoa bersama agar putra dari Bu Ningrum dan Pak Tonang pulih, amin ya Kak. Kita doakan, ya semoga cepat pulih, amin. Demikian kakak-kakak semuanya, pertemuan tatap maya pada siang hari ini tentang kegiatan aksi nyata kita bersama. Cukup ya Kak, kita cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, kita foto terlebih dahulu ya Kak, foto terlebih dahulu. Ya monggo Kak, foto gayanya bagaimana Kak? Siap. Kita foto terlebih dahulu, ya Kak. Foto Kak Eko, gayanya Pak Eko, tak foto iki. Ojo ubah-ubah kowe. Ngono piye? Gayane piye? Gayane. Nah, bebas. Hormat sih. Ya, Kak Ernomo konsentrasi depan loh Kak Ernomo. Hormat. Wah, ini Kak Ernomo. Jadi hormat ini wayahe ngerim iki. Siap, persiapan. Hormat. 1, 2,
3. 1, 2, 3. Ganti gaya, ganti gaya. Oke. Satu lagi Kak, gayanya. Oke. Ada no kae koi. Hah? Siap. Siap. Love. Siap. 1, 2. 1, 2. Oke, siap. Sudah. Ya, monggo Kak. Salah satu untuk bisa memimpin doa. Monggo untuk kita tutup. Amri ya Kak. Monggo Kak Amri. Silakan ditutup doanya Kak. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Marilah di akhir sesi ini kita sejenak berdoa. Semoga apa yang telah kita jalankan tadi menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih Kak Doni yang telah membesarkan kami. Kami selaku anak didik mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Doni. Selanjutnya monggo Kak Doni ditutup bisa. Terima kasih Kak Amri, sama-sama semuanya kita saling berbagi praktek baik dan berdiskusi bersama demi PJOK Jaya Raya. Demikian Kak. Saya pribadi selaku yang membersamai kakak-kakak, jika ada kekurangannya mohon maaf Kak. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada tatap maya lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam olahraga. Ya. Terima kasih. Mas Haji. Iya, Mas Haji. Masih ada tatap maya lagi Kak ini, Kak. Ada persiapan